Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat edukasi inspirasi FKIP. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dengan tema yang luar biasa. Perkenalkan, saya Dr. Sutrisno SPD MPD dari Prodi PPKN FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Alhamdulillah hari ini nanti kita akan sedikit berbagi ilmu tentang global citizenship, warga negara global. Baik teman-teman yang ada di rumah masing-masing, alhamdulillah tema kita hari ini sangat menarik sekali, apalagi kita berbicara di era yang begitu kompleks, di era globalisasi saat ini. Tentu penyebutan kata global citizen itu sudah tidak asing kembali. Tentu teman-teman semua sudah tidak asing dengan penyebutan yang namanya warga negara global. Apa sih warga negara global? Tentu ini menjadi tema diskusi kita yang menarik hari ini di teman-teman edukasi inspirasi FKIP hari ini, yang mana kalau kita berbicara tentang global citizen, tentu kita berbicara tentang warga global. Sebenarnya apa sih warga negara global itu? Kalau kita menyebut warga negara global itu kan warga di seluruh dunia yang tidak ada batas, baik dari wilayah, peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada dalam sebuah negara itu. Tentu kalau kita berbicara tentang global citizen itu pasti akan beriringan dengan yang namanya globalisasi. Globalisasi itu apa sih? Tentu dalam mata pelajaran baik pendidikan kewarganegaraan atau sosiologi di tingkat SMP, SMA, dan SMK atau MA itu tentu tidak asing lagi dengan globalisasi, karena mata pelajaran itu atau materi ini ada dan diajarkan dalam setiap proses pembelajaran di lingkungan sekolah gitu. Coba kita mengutip globalisasi menurut teorinya Kenichi Ohmae dari seorang penulis artikel yang ada di Jepang. Dia berpendapat bahwa globalisasi itu terdiri dari beberapa batas-batas wilayah. Tentu warga negara global itu sekali lagi erat dengan globalisasi, dan globalisasi itu berkaitan dengan adanya batas-batas negara yang terdiri dari geografi, kemudian geografis, kemudian politik, dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lain. Batas-batas negara ini tentu sangat mempengaruhi adanya konsep globalisasi itu sendiri. Tetapi di era global saat ini, yang dikatakan dengan warga negara global itu tidak dibatasi lagi adanya geografis, peraturan perundang-undangan, atau kebijakan sebuah negara itu sendiri. Jadi tentu dalam memahami tentang global citizen itu tidak dibatasi warga yang secara global sehingga kita menghilangkan esensi dari jiwa nasionalisme, itu bukan. Tapi yang dinamakan warga negara global itu bagaimana peran dan partisipasi kita sebagai bagian dari warga negara dunia dalam memahami konteks nilai-nilai secara global, penyelesaian isu-isu secara global, permasalahan-permasalahan global, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama ketika kita menjadi bagian dari warga negara. Baik, saya ambil sebuah ilustrasi. Kira-kira yang Anda pahami dari gambar atau konteks masalah ini apa? Kira-kira. Baik, jadi kita mempersepsikan sebuah gambar ini tentu tidak hanya sekedar kita memahami sebuah konteks gambar, tapi kita lihat dari kerangka luarnya itu bagaimana. Kita mengartikan gambar ini bisa kita artikan seseorang yang duduk di pinggir pantai, kita bisa artikan seorang gambar bayi, dan seterusnya. Itu tinggal persepsi kita. Begitu juga dengan konsepsi yang namanya global citizen atau warga negara global. Tentu yang harus kita pahami ketika kita memahami tentang warga negara global, kita itu harus berpikir. Ketika kita berbicara tentang globalisasi, kita juga harus berpikir. Kita itu harus menerima sepenuhnya, menolak sepenuhnya, atau menerima secara selektif. Nah, kira-kira teman-teman milih yang mana? Menerima sepenuhnya, menolak sepenuhnya, atau menerima secara selektif? Saya kira kita sepakat teman-teman semua bahwa yang harus kita pahami bahwa globalisasi kita harus terima secara selektif. Itu yang penting sekali. Karena apa? Yang namanya globalisasi itu tidak tidak bisa untuk kita hindari. Tapi globalisasi itu memang harus kita terima secara selektif. Karena perkembangan dunia itu terus akan berkembang. Dan Samuel Huntington juga mengatakan bahwa perkembangan dunia itu nanti akan terjadi yang namanya benturan peradaban. Benturan peradaban inilah yang harus kita siapkan. Sebagai seorang warga negara yang baik, kita harus bisa memahami konsep warga negara global ini sebagai bagian dari partisipasi secara global kita sebagai warga
negara. Sehingga berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di era globalisasi ini bisa kita selesaikan bersama-sama sebagai bagian tanggung jawab warga global seperti itu. Warga negara yang bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan konstitusi dan kultural demi kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat. Jelas sekali bahwa sekali lagi konsep warga negara global itu tidak hanya sekedar terpaut kita menjadi bagian dari warga negara global dengan adanya identitas secara umum itu enggak, tapi bagaimana peran kita, bagaimana partisipasi kita dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada. Itu yang namanya global citizen atau warga global. Sedikit saya mengambil sebuah ilustrasi ya teman-teman, bahwa warga negara global itu adalah warga negara di mana sikap, komitmen, dan tanggung jawab itu mampu melintasi batas-batas budaya setempat, baik lokal maupun nasional, kepada budaya masyarakat global. Sekali lagi, kita tidak dibatasi oleh warna kulit, ras, agama, ideologi, tapi kita itu memiliki persepsi yang sama, yaitu memanusiakan manusia, saling menghormati, saling menghargai dengan berbagai perbedaan yang ada di dunia. Itu inti dari konsep warga negara global. Dan sekarang ini kita bagian dari warga negara global. Maka itu teman-teman yang harus kita pahami bersama. Kita itu sekali lagi masuk dari globalisasi, dan dalam globalisasi itu ada yang namanya global citizen, dan itu terus akan berkembang. Maka dari itu kita tunjukkan peran dan partisipasi kita dalam membangun berbagai dinamika yang ada. Dari berbagai persepsi tentang warga negara global ini, saya cenderung mengambil teorinya Kogen bahwa ada tujuh karakteristik yang nampak pada diri warga negara global. Satunya apa? Satu, kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global. Tadi yang saya sampaikan, bagaimana kita sebagai warga negara yang tinggal di lingkungan kita itu peka terhadap permasalahan-permasalahan global. Contohnya apa? Lingkungan lah, pelestarian lingkungan lah, seperti itu. Jadi bagaimana kita melestarikan lingkungan, bagaimana peran kita dalam membangun lingkungan sekitar kita agar cenderung lebih lestari, seperti itu. Itu karakteristik warga negara global yang pertama menurut teorinya Kogen. Yang kedua, kemampuan kerjasama dengan orang lain untuk memikul tanggung jawab atas peran dan kewajiban dalam masyarakat. Tanggung jawab, sekali lagi. Kita itu hidup secara kelompok, kita hidup secara sosial. Kita tidak bisa berorientasi hanya mementingkan kepentingan individu. Salah satu karakteristik yang bisa kita gunakan yaitu tanggung jawab dalam lingkungan masyarakat itu. Ketika Anda sudah melestarikan lingkungan, kemudian yang kedua Anda sudah berusaha memahami tentang konteks tanggung jawab, itu berarti Anda mewujudkan peran Anda sebagai warga global, seperti itu. Yang ketiga apa karakteristiknya? Kemampuan untuk memahami dan menerima, menghormati perbedaan budaya. Ini yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Dalam lingkungan kehidupan masyarakat kita kan cenderung mementingkan ego kita, ya kan? Terlalu fanatik, dan fanatik itu cenderung akan menjadikan sebuah konflik sosial. Maka dari itu karakteristik sebuah warga negara global itu harus bisa menghargai perbedaan budaya, toleransi, yaitu yang paling penting sekali. Kalau kita lihat bersama-sama, Anda juga mengamati mungkin di media sosial, kenapa terjadi konflik sosial? Karena dia tidak bisa memahami tentang sebuah perbedaan. Nah, ketika Anda mampu memahami sebuah perbedaan, itu yang namanya warga negara global. Saya kira kita sebagai bagian warga negara global itu harus berpikir secara kritis dan sistematis. Kenapa ini penting? Karena melihat fenomena global yang sangat begitu kompleks, kita itu harus berorientasi bagaimana kita berpikir kritis dalam menganalisis setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga orientasi pengembangan kita dalam menyelesaikan masalah itu akan muncul ketika kita berpikir secara kritis. Itulah 4 karakteristik warga negara global. Yang kelima, yaitu kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan. Nah, ini kan menjadi tolak ukur kita yang pertama, teman-teman. Bagaimana karakteristik menyelesaikan permasalahan secara damai ini menjadi poin yang utama juga dari karakteristik warga negara yang global. Karena melalui orientasi dalam kita pengembangan penyelesaian konflik secara damai ini akan berdampak secara banyak hal, baik dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Karena konflik-konflik yang muncul ini pasti akan berorientasi juga pada berbagai aspek bidang tadi. Maka dari itu, bagaimana upaya sadar terencana kita dalam menyelesaikan konflik ini secara damai. Dan itu yang harus jadi tolak ukur yang
kelima, kita sebagai bagian dari warga global. Baik, yang keenam, kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah bisa digunakan dalam melindungi lingkungan. Ini penting juga. Bagaimana esensi kehidupan sosial kita itu harus diimbangi dengan pola kehidupan yang ideal, yang dinamis, bagaimana warga negara secara umum. Bagaimana aspek lingkungan, bagaimana aspek kesehatan, itu juga harus kita jaga. Karena itu poin bagian dasar dari kita membangun yang namanya warga negara global tentunya. Yang ketujuh, memiliki kepekaan terhadap mempertahankan hak asasi manusia. Penting sekali juga bahwa memanusiakan manusia yang berorientasi pada hak asasi manusia itu menjadi poin yang penting, teman-teman. Karena apa? Karena hak asasi manusia ini bagian hak dasar yang harus ditaati, yang harus dikembangkan oleh seluruh warga negara dunia. Salah satunya kita bagian dari warga negara global, harus menjunjung yang namanya hak asasi manusia. Poin yang terakhir dalam karakteristik warga negara global yakni kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Partisipasi politik. Tentu kita hidup dalam sebuah sistem pemerintahan, di situ ada peraturan yang mengikat, di mana peraturan itu harus kita patuhi, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah yang berorientasi pada partisipasi warga negara itu juga harus ada, karena konsep demokrasi itu akan terbangun apabila di situ ada yang namanya partisipasi politik. Demikian. Baik, itu gambaran umum tentang karakteristik warga negara global atau global citizenship. Ada sebuah pertanyaan. Mengapa sih warga negara global itu harus ada? Kira-kira apa? Kenapa warga negara global itu harus ada? Ini ada statement yang menarik, saya bacakan ya. Tentu warga negara global ini tidak lepas dari kenyataan adanya ketergantungan global antar negara bangsa yang menjalin hubungan dengan berbagai bangsa-bangsa lain di penjuru dunia. Kan jelas sekali, ada keterikatan. Yang kedua, konten memandang bahwa saling ketergantungan akan menciptakan suatu kondisi, situasi di mana negara-negara dan penduduk mempunyai kepentingan yang sah dalam urusan masing-masing, mempunyai hak untuk ikut mempengaruhi urusan-urusan yang melampaui apa yang bisa direstui oleh konsep kedaulatan yang lebih tradisional. Jelas sekali bahwa global citizen atau warga negara global itu merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan adanya keterkaitan sosial antara individu satu, antara komunitas satu, antara warga negara secara global. Karena apa? Tujuan warga negara itu ada kan sejatinya bagaimana dia bisa membangun, berorientasi dalam menjalankan hak dan kewajiban dia sebagai warga negara. Hak dan kewajiban dia sebagai warga negara dalam menyelesaikan berbagai isu-isu permasalahan secara global itu patut untuk kita perhitungkan juga. Karena dengan kita bisa menjadi seorang good citizen, warga negara yang baik, itu pasti juga akan berorientasi pada pembentukan warga negara dunia secara global yang damai. Itulah keterkaitannya. Kenapa warga negara global itu harus ada? Sekali lagi, konsep warga negara global itu tidak memandang bahwa kesamaan persepsi secara umum itu harus sama, dalam arti harus menghilangkan identitas nasional dia, tidak. Tapi bagaimana identitas nasional dia sebagai warga negara sebuah negara itu tetap ada. Tapi warga negara global yang dimaksud di sini kontribusi sosial dia dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan global itu wujud daripada warga negara global. Makanya konsep warga negara global itu menjadi tolak ukur yang pertama. Salah satunya apa? Warga negara global itu tidak bisa dilepaskan dengan ketergantungan secara global yang di dalamnya negara bangsa terlibat dalam berbagai kepentingan mereka masing-masing. Ada persamaan persepsi di situ. Konsep yang kedua itu berbicara tentang peran. Sangat penting untuk merumuskan, menerapkan agenda untuk transformasi sosial. Keterkaitan antara sosial, partisipasi sosial ini menjadi tolak ukur utama dalam peran warga negara global. Karena ada ikatan di situ, kesamaan, yaitu menjunjung adanya hak asasi manusia. Nah, keterkaitan inilah yang penting yang harus kita lakukan sebagai bagian dari warga negara global. Konsep yang ketiga itu berbicara tentang persatuan rakyat di dunia untuk bersama-sama melakukan transformasi global. Bagaimana kesenjangan sosial, kemudian kemiskinan, bencana alam dan seterusnya. Ini menjadi masalah kita bersama untuk kita selesaikan. Maka dari itu teman-teman edukasi inspirasi ini harus
kepekaan sifat sosialnya itu harus tinggi, harus ada. Karena apa? Karena dengan kepekaan sosial itu wujud dari bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai warga negara dunia, peran kita sebagai warga negara secara utuh dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi. Inilah dikatakan sebagai konsep warga negara global. Baik, berbicara tentang warga negara global, konsep warga negara dunia itu tidak lepas juga dengan global education, pendidikan global. Saya kira konsep pendidikan global ini sudah tidak asing semua dengan teman-teman semua, bahwa pendidikan global itu bagian utuh, bagian dari globalisasi dan bagian dari warga negara global tadi gitu. Ada warga negara global berarti ada pendidikan secara global. Jadi apa sih pengertian pendidikan warga negara global? Jadi warga negara global itu kita artikan sebagai ketergantungan global dalam menjalankan sikap, tindakan, dan perbuatan yang merefleksikan ciri-ciri warga negara global. Sebagaimana yang sudah kita bahas yang tadi. Bagi keterkaitan, bagaimana kita memanusiakan manusia secara global. Itu esensi dari pendidikan kewarganegaraan global. Saya mengutip teorinya Jan L. Zucker. Dia berpendapat bahwa pendidikan global adalah pendidikan yang diarahkan pada menggambarkan wawasan global yang dipersiapkan anak didik generasi muda menjadi manusiawi, tadi memanusiakan manusia rasional sebagai warga negara yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan dunia yang semakin menunjang saling ketergantungan. Jadi jelas bahwa konsep memanusiakan manusia itu menjadi poin dasar dalam kita menyelenggarakan konsep pendidikan global, karena pendidikan global itu berorientasi bagaimana pola pikir kehidupan manusia secara global itu memiliki satu persepsi yang sama, yakni dinamika untuk memanusiakan manusia secara utuh, baik dia sebagai warga negara lokal, sebagai warga negara nasional di negaranya sendiri, atau bagian dari warga negara secara global. Karena pada dasarnya pendidikan global itu mendidik untuk membantu siswa memahami konsep dan isu-isu global. Tadi yang saya katakan, memahami siswa untuk lebih menganalisis berbagai persoalan-persoalan global yang muncul. Contohnya apa? Pemanfaatan media sosial, mungkin ya, bullying, kemudian kekerasan siswa, tawuran dan seterusnya. Itu kan menjadi masalah yang menjadi masalah yang penting yang saat ini terjadi gitu. Dan bagaimana itu bisa terselesaikan melalui konsep pendidikan global ini tadi. Sehingga pendidikan global itu cenderung mengarah pada peran serta upaya pendidik dalam menyelesaikan berbagai situasi, kondisi, permasalahan yang muncul di lingkungan sekitarnya. Sehingga kepekaan sosial tadi akan muncul melalui global education atau pendidikan global ini tadi. Ada beberapa dimensi dalam pendidikan global. Saya kira ini teman-teman semua juga harus tahu beberapa dimensi pendidikan global yang di sini menurut Robert tahun 92 dijelaskan bahwa satu, kesadaran perspektif, yakni kesadaran dalam kemampuan mengapresiasikan pikiran-pikiran orang lain di dunia ini dan kesediaan menerima perbedaan pandangan yang terjadi. Jelas, menerima perbedaan, mengakui keberagaman itu bagian dari dimensi pendidikan global. Yang kedua, kesadaran bangsa di planet jagat raya ini, yakni dalam memahami secara mendalam tentang isu-isu global, peristiwa-peristiwa global, serta berbagai kondisi dalam kehidupan global kita. Jadi tadi saya katakan lagi, kepekaan sosial dalam memahami berbagai persoalan dan isu-isu yang terjadi saat ini. Dan ini menjadi sebuah indikator penting bahwa pendidikan global, warga negara global, globalisasi itu harus bermuara pada bagaimana kita itu mampu berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi. Sehingga kesadaran sosial itu akan muncul dan di dalam sebuah dunia ini akan tercipta sebuah kedamaian karena ada kepekaan, empati dan seterusnya. Karena ya itu yang menjadi bagian penting kita di era globalisasi teknologi yang cenderung membuat kita cenderung lebih individualis seperti itu. Dimensi yang ketiga, dimensi kesadaran lintas budaya. Saya kira teman-teman semua sudah memahami bahwa budaya itu sebuah keberagaman. Budaya itu sebuah esensi yang pasti dalam sebuah
negara. Dalam sebuah negara itu pasti ada sebuah budaya, dan budaya itu menjadi sebuah tolak ukur ciri khas sebuah negara itu sendiri. Negara A dan negara B itu pasti memiliki karakteristik budaya yang berbeda. Contohnya Indonesia dengan Malaysia. Kenapa budaya Indonesia itu di Malaysia itu hampir sama? Karena mereka berorientasi bahwa Indonesia dan Malaysia itu kan satu rumpun, sehingga budaya yang ada di Indonesia secara otomatis di Malaysia juga ada. Itulah yang menjadi dimensi kunci daripada pendidikan global itu tadi. Gitu. Yang ketiga dimensinya apa? Tentang kesadaran global akan adanya sistem internasional yang kompleks yang dilakukan baik oleh negara maupun bukan negara, yang dilakukan saling ketergantungan jelas. Kita itu sudah saling ketergantungan antar bangsa dalam bidang ekonomi misalkan, pendidikan, politik, kerjasama internasional. Itu sangat penting sekali. Ada keterikatan hubungan sistem secara global, dan itu patut kita pahami dimensi yang keempat ini gitu loh. Sebagaimana dalam tujuan negara kita kan sudah diatur bahwa tujuan negara kita yang pertama itu melindungi, setelah dilindungi itu mensejahterakan, baru setelah mensejahterakan itu dicerdaskan, yang ketiga ikut menjaga ketertiban dunia. Inilah esensi sistem dari sebuah pendidikan global, dimensi pendidikan pendidikan global, yang di situ ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena ada ikatan tadi. Makanya itu sudah diatur dalam konstitusi kita. Dimensi-dimensi dalam pendidikan global. Yang terakhir, kesadaran terhadap pilihan manusia, meninjau tentang strategi untuk melakukan tindakan atas berbagai isu lokal, nasional, dan internasional. Itulah yang menjadi kunci dasar dalam dimensi pendidikan keluarga negara, dimensi pendidikan global tadi. Kesadaran akan kita mampu berpartisipasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan isu-isu, baik skala lokal di tempat lingkungan kita, baik di skala nasional negara Indonesia maupun secara internasional global. Apa sih yang menjadi kendala kita? Misalkan, terus sekarang banyak banjir. Ternyata banyak orang yang tidak sadar membuang sampah bukan pada tempatnya tapi di sungai. Kemudian penggundulan hutan, misalkan seperti itu. Kemudian media sosial yang sangat luar biasa, penyebaran berita hoax. Marilah itu kita sama-sama kita selesaikan. Ketika kita berusaha menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu-isu yang terjadi, itu isu-isu permasalahan global yang terjadi, itu bagian dari konsep warga negara global. Itu bagian konsep dari pendidikan global. Maka dari itu, teman-teman edukasi inspirasi FKIP hari ini harus memiliki kepekaan sosial dalam menyelesaikan berbagai isu-isu yang terjadi. Ketika Anda mampu menyelesaikan seperti itu, berarti Anda bagian dari warga negara global seperti itu. Baik, yang terakhir ini saya perjelas kembali bahwa bagaimana sih upaya sadar terencana kita agar kepekaan sosial kita itu muncul, agar nasionalisme kita itu tetap terjaga, kita tetap berbudaya nasional dan berpikir secara global sehingga kita bisa menjadi bangsa yang besar. Pendidikan kewarganegaraan itu sebagai bidang kunci atau ilmu yang menekankan fokus studinya kepada warga negara dan perilakunya. Sangat relevan dengan upaya-upaya untuk mempersiapkan warga negara global. Sekali lagi bahwa konsep pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang mungkin Anda pahami baik dalam jenjang sekolah SD, SMP, dan SMA itu sejatinya mengajarkan kita untuk menjadi bagian dari warga negara global yang di situ tetap memiliki nilai-nilai nasionalisme yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, memanusiakan manusia, persatuan, musyawarah mufakat, keadilan. Itulah bagian dari kita mempelajari pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di lingkungan sekolah. Ketika Anda mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu dengan baik di dalam lingkungan sekolah, berarti Anda berkontribusi melakukan sebuah proses pendidikan global. Berarti Anda berkontribusi sebagai bagian wujud dari warga negara global. Seperti itu. Jadi saya kira seperti itu yang bisa kita pahami tentang makna daripada global citizen atau warga negara global. Baik teman-teman yang luar biasa, saya kira demikian sedikit edukasi inspirasi FKIP yang bisa kita sampaikan, dan diskusi ini sangat menarik. Insya Allah nanti kita akan bahas kembali dengan subtema yang saya kira menarik, dan dengan
tema yang berbeda-beda, dan insya Allah itu nanti akan memberikan edukasi dan inspirasi bagi kita, khususnya melalui konsep kewarganegaraan global ini. Kita bisa menjadi warga negara global, kita bisa menjadi warga negara Indonesia yang berorientasi mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang maju. Terima kasih dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.